Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Amma ba'du, ya muslimin wa alaihi wassalatu wassalam pada hari kedua kita jalankan dengan hormati adalah Ustaz yang sunatan yang kami hormati dalam SD sesuai dengan sembilan pesantren yang biasa yang kami hormati dengan para orang tua kami akan tinggal atas meninggal dengan para kata jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mohon maaf hari-hari yang musim dan ini apa saya semuanya dan ini ada tahlilan. Maka kita minta doa semoga waktunya dalam keadaan muslim. Amin. Karena yang namanya manusia kita karena masih mau dilarang kalau tiba-tiba nggak bisa larang. Jadi disebut dengan rahasianya Allah. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita seringkali menemukan yang namanya ujian. Betul? Ujian dari siapa? Allah. Buat siapa? Buat siapa? Ujian berapa? Oke, kita bahasnya ke siswa dulu. Sekolahan ada ujian hanya untuk siswa yang terdaftar. Sepakat nggak? Ujian itu boleh diikuti oleh peserta didik yang terdaftar. Maka ujian yang Allah berikan itu demikian. Kalau kita terdaftar, berarti kita mendapatkan ujian. Kalau kita tidak terdaftar, berarti kita mendapatkan ujian. Apa maksudnya? Sholat kagak, puasa Ramadan gak mau, amal ini seenak bagusnya, bini bentak-bentak suaminya, anak melawan sama orang tuanya. Tiba-tiba dikasih kesulitan ngomong, aku lagi dipuji. Siapa yang puji? Siapa yang puji? Karena pujian itu hanya diberlakukan untuk hamba Allah yang mendapatkan mereka beriman dan ternyata pujinya Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Dalam Al-Quran surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina khalaqallahu wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menghidupkan. Lalu lihat berduaku, Allah memuji kalian. Memuji apa? Ahsanu amala, amal yang paling baik. Ada orang yang sholat 5 waktu sama orang sholat 5 waktu, pasti di antara dua itu ada yang lebih baik. Ada orang baca Quran, ada lagi baca Quran, pasti di antara dua orang itu ada yang lebih baik. Maka kata Allah ahsanu amala, kita harus menjadi hamba Allah yang ahsanu amala, amalnya yang baik. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan cirinya orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang paling baik kepada keluarga. Maka kita sering dengar ketika kita mengucapkan selamat kepada
mawaddah warahmah. Apa artinya? Semoga sakinah mawaddah. Apa artinya? Apa? Hah? Semoga bahagia mahal ya. Sakinah artinya ya. Enggak sembarangan, ini doa. Doa dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh kata sakinah mawaddah warahmah diawali dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, dan dari kebesaran Allah, dari kekuasaannya Allah, dari kebesarannya Allah, dari keesaannya Allah. Al-Khalaqalakum, Allah menciptakan kalian min anfusikum, dari jiwamu sendiri. Itu perhatikan nih. Kalau istri kita begitu berarti lantaran kita begitu. Karena kata Allah min anfusikum, istri itu dari kita sendiri. Lalu dari kalian yang tadinya dewek sendiri diberikan pasangan sebagaimana dirimu. Lintas kuno. Nah, lintas kuno ini ayat sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Tenang. Hidup pengantin itu tenang. Tenang, ada berat tempo-tempo. Sakinah timbul mawaddah. Mawaddah artinya cinta. Dari cinta ini baru ada rahmat. Sakinah tenang, orang yang tenang akan mendapatkan mawaddah. Apa mawaddah itu? Cinta. Karena saya tanya, orang kalau gedebak-gedebu itu tenang apa enggak? Ngapain bagus apa enggak? Ngerjain sesuatu secara tidak tenang enggak bakal beres. Betul enggak? Begitu pun di dalam rumah tangga. Ya bayar aja pas kita kalau bikin tanah terburu-buru orang enak. Ya kan? Akan berbeda. Pas dia bikinnya tenang, beda. Itu disebut dengan rumah tangga harus diawali dengan tenang. Apa maksudnya tenang? Suami dan istrinya tenang, istri dan suaminya tenang. Tapi setan gak tinggal diam. Untuk mencapai sakinah setan tinggal diam. Ada suami pulang kerja pengennya apa? Istri datang jemput. Suami itu datang pulang. Nyatanya apa? Istrinya masih sibuk main handphone, gitu kan ya? Bener nggak? Aku saya pulang nggak disambut. Terus istrinya dibisikin nama setan. Ini setan dalam rumah tangga deh Pak. Nanti cari sendiri nama setannya. Setan dalam rumah tangga itu membisikkan istri untuk menjadi merasa orang paling capek sedunia. Istri dibisikkan oleh setan untuk menjadi orang yang paling capek di dunia. Karena kan setan itu ketika membujuk suaminya dia nggak bisa Pak. Iblis ketika membujuk malaikat dia nggak bisa, nggak berhasil. Tapi digoda Hawa sehingga Nabi Adam terbawa oleh rayuan Hawa. Begitupun kita. Kalau suaminya kuat, bentengnya kuat, istrinya lemah akan tergoda. Jadi untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah berat apa ringan? Berat apa ringan? Salah satu caranya apa? Ketika istri merasa capek, kita marah-marah, apa kita sabar? Ayo bener ini mana? Tinggal ngopi Pak. Lu nggak tahu, lu begini, lu nggak tahu begini. Ini dia lagi dipuji sama setan, merasa menjadi orang yang paling cantik. Siapapun bentuk istrinya bagaimana modelnya. Karena ada satu setan yang tugasnya membisikkan istri akan merasa paling cantik. Misal kita dari tadi melihat diri kita nggak ngapa-ngapain, terus kita bilang piring kayaknya belum dicari kembali. Gue nggak tahu. Pasti mungkin demikian. Kenapa? Karena setan sedang membisikkannya untuk menjadi diri kita ini orang yang merasa paling cantik. Jadi sensitif. Ketika bini marah-marah, suami masuk ke perangkap setan akan menjadi marah ketemu marah, maka apinya menjadi semakin besar, maka terputus salinan yang namanya bergerak. Itu tujuan setan. Tapi kita balik Pak,
ketika istri merasa capek, lalu kita bilang, mah itu kayaknya piring lebih jelek-jelek, aku bantuin dah. Kita yang nyuci piring, Pak. Kita yang nyuci piring, itu bini akan merasa menyesal. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya emosional dia itu bukan dari diri, tapi dari pikiran setan. Berarti setan itu dilawan dengan kelembutan. Karena setan sukanya dengan hawa yang panas. Makanya kalau masuk rumah dari mana-mana jangan lupa mencari salam. Rumah yang ditinggal ada penghuninya. Misal bapak berangkat subuh, pulang jam 10 malam, ini karena capek main ketok pintu masuk itu penghuninya nambah, ya kan? Karena setiap tempat ada penghuninya. Kalau di dalamnya ada orang, assalamualaikum. Kalau di dalamnya nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah kalau di dalam nggak ada orang kita bilang waalaikumsalam, ada yang jawab jangan. Kita setelah kan, rumah kosong toh. Pas kita ngetok pintu, tok, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kira-kira jadi masuk apa enggak? Diajarkan senangnya Nabi kalau masuk rumah kosong ucapin salam, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan sampai kepada kita semua dan kaum muslimin orang-orang soleh. Dia dibujuk sama kita, orang soleh. Kalau orang soleh kan gak iseng, ini kan isengin kita, Pak. Makanya kenapa mereka suka iseng, karena kita lupa masuk mewah-mewah gitu bahasanya. Itu salah satu adab yang diajarkan dalam kita masuk rumah. Karena rumah tangga diawali dari situ, Pak. Rumah tangga diawali dari awal kita masuk ke dalam rumah. Jadi tujuannya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, sakinah artinya apa? Nah, mawaddah, cinta, rahmat, kasih sayangnya. Mustahil rahmat Allah ada kalau dua orang saling bermusuhan. Suami benci sama istrinya, istri benci sama suaminya. Mustahil itu rumah ada. Kenapa? Karena rahmat Allah gak bakal pernah masuk. Kalau rahmat Allah pengen masuk, usahakan saling sakinah, saling tenang dan tenang. Caranya mengajak sholat berjamaah. Apa kata baginda Nabi? Nawwiru buyutakum bis-shalah. Sinarilah, berikanlah cahaya pada rumahmu itu dengan sholat apa? Ini hadis ini Pak jadi alasan orang yang malas berjamaah. Kita sholat jamaah di rumah, sinari rumahmu dengan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Misal sholat subuhnya berjamaah, ba'diyahnya di rumah, asarnya berjamaah, nanti sholat sunnah yang lainnya di rumah. Jadi rumah itu jangan cuma dipakai buat makan tidur, tapi dipakai juga benar ibadah. Karena saya tanya, ada nggak yang pernah sholat sunnah di rumah? Ayo, Pak, sholat sunnah apa ya jam segini? Udah sholat sunnah wudu, bapak mandi dulu, habis itu 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Yang penting jangan sampai rumah kita nggak pernah dipakai buat sholat. Gimana rumah tangga kita pengen tenang, tapi di dalam keluarga itu nggak ada yang mau ibadah. Jelas nggak sampai sini, Pak? Jadi tujuan untuk mencapai itu sakinah mawaddah gampang apa susah? Gampang apa susah? Ibadah binafsi harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kamu ini untuk sholat berjamaah. Sakinah artinya tenang, mawaddah artinya cinta, rahmat, kasih sayang Allah. Berarti kesimpulannya apa tuh? Kalau ada 2 orang saling mencintai karena Allah, maka pada saat itu Allah menentukan kasih dan sayangnya. Jadi pandang, ya, siapa yang memuliakan istrinya berarti dia memuliakan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menghinakan istrinya berarti dia menghinakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika suami kita pengen marah, ingat itu, Pak. Muliakan istrimu berarti secara tidak langsung kita sedang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Ini sebagai mukadimah. Baru kita lanjutkan yang kemarin tentang
kurban. Masih ingat nggak? Berapa hari kita kurban? Berapa hari? 4. Cepet banget jawabnya nih. 4. Tanggal berapa? 10. Baru sebut 10 dan hari raya Tasyrik. Karena kita nyebutnya hari raya Tasyrik. Kalau hari raya Tasyrik ini tanggal 11. Tanggal 10 itu dulu 10 dan hari raya Tasyrik 1 ditambah 3. Jelas ya? Jadi dibolehkan potong hewan kurban 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13, Dzulhijjah sampai matahari terbenam. Beduk maghrib cari namanya azan habis. Azan habis. Pak, saya mau susulan nih kurban tanggal 13 Dzulhijjah misalnya. Nelfon ke Pak Ketua, diterima apa enggak? Habis juhur, teleponnya dia habis juhur. Pak Ketua, saya mau korban. Ini saya kasih uangnya, tolong carikan kambing. Coba jam 12 itu. Baru nyari kambing, baru kita potong keburu nggak? Kalau kambingnya ada kemungkinan keburu. Kalau lagi dapat kambingnya. Pokoknya di lewat waktu itu berarti bukan kur, tapi saudara. Maka di sini ada 2 pertanyaan. Apa hukumnya berkurban kepada orang yang telah tiada dan bagaimana hukumnya kurban anak yang belum balik? Apa? Anak belum balik boleh kurban nggak? Boleh. Jawabnya jangan takut lah. Nanya jawab apa jangan takut. Anak yang belum balik boleh kurban apa enggak? Boleh. Hah? Jawabnya apa? Boleh. Syaratnya, Bapak ngikut pendapat yang mana? Bisa. Saya punya anak. Karena saya punya uang lebih, saya mau mengajarkan anak saya nih. Tujuannya mengajarkan anak saya. Anak saya ini belum akil balik, Pak. Orang yang disunnah muakkadkan untuk berkurban itu orang yang sudah akil balik. Jelas nggak sampai sini? Berarti yang belum akil balik belum ada sunnah muakkadah, belum ada hukum di situ, belum ada hukum. Maka ulama di sini terjadi 2 perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama boleh dengan syarat nggak boleh pakai duit itu bocah, nggak boleh pakai duit bocah. Misal dia sunat, si anak ini sunat, kan jangan duit dia, kan duit dia kan? Ya kan? Duit dia dibilang pemeliharaan kurban padahal dia sendiri belum balik, itu belum boleh. Jadi yang dibolehkan pakai uang orang tuanya untuk tujuannya mengajarkan si anak ini berkurban. Tapi tidak ada kehukuman sunnah muakkadah, tapi dibolehkan. Jelas nggak sampai sini? Lalu ulama yang melarang itu lantaran anak kami belum akil balik. Jadi kalau kita mau ikut misalnya nanti panitia kurban terima ada nama anak yang masih kecil atau belum akil balik, berarti dia mengikuti pendapat yang salah satu di antara 2. Tidak boleh menggunakan uang bocah itu, karena dia belum akil balik, belum ada syariat. Jelas apa? Boleh nggak bocah 5 tahun nggak sholat kita pukul? Nggak boleh, kata baginda Nabi usia berapa tahun? 15. Hah? Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 9, ada yang bilang 15 tahun. Semasa dia masuk akil balik di situ jatuh hukum. Kalau dia jatuh hukum berarti dosa dan pahala buat dirinya sendiri. Jadi kalau ada anak kecil kita mau ngajarin dia, yang pertama ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ulama yang membolehkan dengan syarat uangnya bukan uang si anak tersebut atau persenan lebaran. Persenan lebaran dikumpulkan, kebelilah satu ekor kambing. Itu duit bocah. Maka yang dibolehkan pakai duit orang tuanya. Jelas siapa sampai sini? Jelas. Yang kedua, apakah bagaimana hukumnya kurban untuk orang yang telah meninggal? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh.
Ya kan? Jadi nanti panitia tahu nih. Pak, saya mau kurban atas nama almarhum enggak boleh kurban atas nama almarhum. Tapi saya pendapat ini boleh. Oh iya, berarti nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh dengan catatan semasa hidupnya ketika almarhum ini sebelum meninggal nitip pesan wanita mau kurban. Tapi karena kondisi gue begini belum bisa kurban. Ntar kalau gue nggak ada umur, ya nggak ada umur, rezekinya ada, tolong gue dikorbanin. Pesan namanya. Ini diperbolehkan kurban atas nama almarhum. Tapi ingat, yang korban itu nggak dapat sepertiganya. Kenapa? Karena untuk mengambil daripada daging korban harus mendapatkan izin pekurban. Sekarang pekurbannya siapa? Almarhum, izin almarhum. Nah, jelas nggak? Kan tapi kan ada ya, saya kurban atas nama almarhum. Tapi ntar sepertiganya jangan lupa ya, benar nggak? Ayo benar nggak? Kecuali dia termasuk kategori fakir dan miskin, dia boleh terima. Yang kemarin kita bahas panitia itu gampang-gampang susah gampang. Ya kan? Misal nanti kalau misalnya saya mati, saya belum sempat kurban, tolong kurbanin saya ya. Terus ntar lu dapat jatah dah. Nah, dia dapat amanat tuh, berarti dia dapat boleh. Tapi kalau nggak ada amanat di situ, dia tidak ada hak sepertiga daripada kurban. Karena kodratnya kurban itu si almarhum. Jelas dapat sampai sini. Hampir sama dengan kurban nadar. Terus ketika almarhum ini tidak menitipkan pesan untuk berkurban, tapi anaknya sebagai baktinya dikurbankan, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau saya berkurban nih, saya ada rezeki lebih, boleh enggak? Boleh saja. Tapi kalau kita belum kurban, ya kita kurban. Utamakan kurban itu yang masih hidup, ya Pak ya. Utamakan kurban yang masih hidup. Karena ketika yang masih hidup beramal, itu berpengaruh sama yang meninggal. Berpengaruh nggak Pak? Berpengaruh. Salah satunya dari mana dalilnya? Idza mata banu Adam al-qata amalu illa min salatin. Apabila keturunan Nabi Adam meninggal, apabila manusia itu meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang. Saya kurban, misalnya mau hari kurban, saya niatkan pahala kurbannya untuk bapak saya. Bapak saya udah almarhum, nyampe apa enggak? Kebagian apa enggak? Ngurangin bagian saya enggak? Jelas enggak? Gampang lagi, saya tetap dapat 1/3, sepertiganya saya dapat, karena saya berkorban. Jelas enggak? Jelas kan? Jadi sebenarnya syariat itu gampang apa sulit? Syariat itu gampang, tapi saking digampangkannya, jadi sulit. Ya, binatang-binatang yang bisa dijadikan hewan kurban sudah dicantumkan. Kemarin masih ada ya Pak Ojim ya? Ada tadi itu ya, masih ada tuh, masih kan nggak? Kambing, onta, kerbau, sapi dan kambing, kerbau, sapi dan onta. Pak, saya nggak mau beli kambing, saya mau kurban aja nih, saya nyumbang harga kambing 3,5 juta. Harga kambing 3 juta, tapi saya nggak mau beli kambing, saya berkurban untuk panitia aja. Sama nggak pahala kurbannya? Hah? Beda. Kenapa beda? Karena syaratnya potong hebat kurban. Iya, biarin. Ayo, kan harga kambing 3,5 juta. Saya mau kurban, tapi saya nggak mau beli kambing ini buat panitia, buat beli kopinya, buat makanannya, buat itu, buat ini itu. Kan sama-sama kurban tuh, bener kan?
termasuk kurban yang disyariatkan enggak? Tidak. Karena syariatnya kurban itu menyembelih binatang kurban. Disebutnya udhiyah. Udhiyah. Namanya udhiyah bidomil hamzah. Fil ashhuri wa hiya ismun lima yurbahu minan na'ami yawma idin nahri wa ayyamin tasyrik faqurban ila Allah ta'ala. Jadi binatang kurban itu adalah sebuah nama yang disebutkan untuk binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Saya ulangi, sebutan daripada kurban itu adalah nama binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik dengan tujuan taqarruban ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau mau kurban berarti harus ada binatang. Beda sama begini, Pak Ketua, saya mau kurban nih, cuma saya nggak mau tahu pokoknya kambingnya model di mana, saya serahkan sama Pak Ketua. Sah nggak kurbannya? Sah, karena dia niatnya beli kambing. Ya kan? Beli kambing. Lalu apa saja yang tidak boleh dilakukan kurban? Kurban. Yang tidak boleh dilakukan kurban adalah menjual daripada binatang kurban. Ya, nggak boleh. Baik dari palanya, kulitnya, kakinya atau dagingnya. Lalu bagaimana kalau panitia menjual kulitnya? Tidak ada persetujuan. Panitia menjual kulitnya. Boleh distribusi. Untuk konsumsi lah. Ini kan kalau nggak boleh nih, saya kasih tahunya nggak boleh dulu. Misalnya kita bilang nggak boleh, itu kulit kambing yang ada jadi sampah. Betul? Pada kemauan. Betul? Islam itu paling mencintai sesuatu yang manfaat. Daripada mudarat, kita ambil manfaat. Kita tanya nih, siapa di sini yang butuh kulit? Mau bayarin berapa tuh? Daripada mau bikin beduk kagak jadi, cuma dijemur-jemur doang, hujanan kemasan, jadinya bau. Manfaat kan? Tidak, dijual dulu sama panitia kulitnya. Nggak boleh uang kurban itu dipakai buat masjid dan mushola. Nggak boleh uang kurban jual kulit masukin ke kas mushola, kas masjid. Nggak boleh. Karena tetap haknya itu fakir miskin. Kemarin sudah kita bahas, misalnya dia dapat daging, tapi nggak ada berasnya. Dia masaknya pakai apa, Pak? Pakai apa? Pakai minyak. Minyaknya habis. Berasnya nggak ada. Nah, makanya itu. Jadi tetap ada yang membolehkan untuk menjual kulit, kecuali kalau kurban. Kalau kurban mutlak dia tidak boleh menjual kulit. Siapa orang yang berkurban lalu menjual daripada binatang kurbannya, maka tidak dikatakan dia berkurban pada tahun ini. Misalnya biar balik modal, Pak. Saya kurban kambing bawa nih ke Pak Ketua. Lalu saya bilang, nanti kulitnya saya bawa ya. Kulitnya saya bawa. Saya timbang, kulitnya saya pakai. Berarti sama saja saya nggak kurban tahun ini. Ya, itu bahasanya orang medit, nggak merugi, bahasanya gitu, ya. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan kurban itu dalam surat apa? Surat apa? Al-Taubah. Hafal semua? Kita baca surat Al-Taubah. Nanti kita baca terjemahnya dari kita tafsirkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan bahwasanya inna a'tayna kal-kautsar, sesungguhnya Allah memberikan Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Salah satunya Allah sudah
besar. Betul nggak Pak? Karena orang baca Quran itu kadang malas, maka dibikinlah majelis taklim, kita lawan rasa malas. Tadi baca khotib kan? Baca Quran nggak berarti? Ya. Ada ayat Qurannya nggak? Mana? Hah? Al-Baqarah surat 86 sama surat Al-Hasyr. Ya, kalian ya. Al-Hasyr. Lalu anzalna hadzal Quran itu ayat Quran. Kalau di rumah ada yang malas bacanya. Orang yang membaca Quran berarti dia sedang meminta nikmat yang banyak. Maka nggak ada ruginya orang yang baca Quran. Terus Nabi Muhammad memberikan nikmat yang banyak. Salah satunya Allah memberikan kesempatan untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat pertolongan kepada umat-umatnya. Itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar nggak tuh nikmat? Besar nggak tuh nikmat? Nah, kalau pengen dapat nikmat itu apa? Fasholli li rabbika. Caranya dengan sholat. Kenapa sholat? Padahal di ayat ini baca Quran karena tidak sah sholat kita kalau nggak baca. Betul nggak? Betul nggak Pak? Tidak sah sholat kita kalau nggak baca. Fasholli maka sholatlah li rabbika untuk Tuhan. Sholat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita baca surat Al-Fatihah. Quran bukan? Quran. Berarti orang yang lagi sholat sedang mengambil nikmat yang banyak. Kita minta nikmat, tapi dikasih nikmat nggak mau. Misal, Pak kasih saya kerjaan dong. Dikasihlah kerjaan. Kerjaan ini mah berat Pak, bisa nggak yang lebih ringan? Dikasih kerjaan lagi, bisa nggak Pak yang lebih mudah? Itu kira-kira yang ngasih kerjaan besok dia minta dikasih aja Pak. Dikasih aja Pak. Ada nih datang nih ke Bapak, Pak, saya belum kerja, kasih saya kerjaan tuh. Ya udah tuh bersihin tuh. Ya masa saya nggak bersihin itu Pak. Tawar dia. Ya udah kalau mau bersihin ini kerjaan yang lain dah. Masih nggak mau juga Pak. Padahal lantaran dia kerja dia bisa mendapatkan hasil nggak Pak? Yang disebut dengan upah Pak. Bisa kan? Tapi lantaran kagak mau. Begitu juga dengan sholat. Kalau pengen tenang sholat. Kalau pengen tenang sholat. Ini udah agak tenang, agak mau, malah bikin status. Ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Karena fasholli maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu baru wanhar dan berkurbanlah. Maksudnya kurban di sini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa kurban ini dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya apa? Kan syariat itu kan nggak mena-mena gitu kan, kayak sholat Nabi diundang oleh Allah, puasa Nabi diajarkan demikian, ya kan? Zakat kenapa kita harus keluarkan karena harus begini. Kenapa kurban yang dipotong harus dikata? Kenapa? Kalau manusia itu Nabi Ibrahim yang dipotong siapa? Memuji. Nah kalau Allah memerintahkan kepada kita kuat apa enggak? Lah kalau kita merasa agak kuat, ngapain kita sombong? Ya kan? Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, menikah lagi dengan Siti Sarah, lalu menikah lagi dengan Siti Hajar. Bertahun-tahun lamanya belum punya keturunan. Pas punya keturunan, itu Nabi Ibrahim suruh menyembelih daripada keturunannya. Itu kalau terjadi sama kita gimana? Gimana Pak? Oh ini mah mimpi dari setan nih, gitu kan? Bener nggak? Maka kalau Bapak tapi sholat istiqoroh, misalnya Bapak pengen A apa B, kan ragu tuh A apa B. Habis sholat istiqoroh, lalu Bapak tidur, ketika dapat mimpi yang pertama simpen, jangan langsung diambil.
Karena Nabi Ibrahim demikian. Ketika ditinggal Nabi Ismail sama Siti Hajar ditinggal tuh Pak. Di mana? Di mana? Di bukit Rusia. Di bukit mana Pak? Bukit Nusaidah. Bukit Marwah. Ya. Bukit Marwah apa Sobat? Ya pokoknya cari ya. Pokoknya di bukit ya Pak. Dan yang pasti bukan bukit Nusa, bukan bukit Nusaidah. Ditinggal Nabi Ibrahim mimpi Pak. Pas mimpi sekali, saya yakin ini adalah bisikan setan. Itu kata Nabi Ibrahim Pak. Dipakai nggak mungkin umat Nabi Muhammad? Kalau untuk menentukan pilihan, habis sholat istiqoroh kita dapat kabar jangan cukup sekali. Karena kalau sekali doang besoknya kata itu bisa jadi dari setan. Akhirnya Nabi Ibrahim menguji lagi apakah kebenaran itu. Hari kedua pun sama, sampai hari ketiga pun sama. Disampaikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Jawaban Nabi Ismail apa? Hah? Bagaimana pendapatmu? Terus kata Nabi Ismail, kalau memang itu perintah Allah, kerjakanlah. Ketika menjalankan perintah Allah ringan apa berat? Ringan apa berat Pak? Ini kita punya duit 3,5 juta. Pas pengen beli binatang kurban ada aja bisikannya Pak. Benar tak? Ada aja bisikannya. Motor lah ada, ya kan? Yang harusnya dari ganti ada aja. Itu gangguan. Itu gangguan. Nabi Ibrahim berjalan dari rumahnya menuju tempat penyembelihan digangguin sama setan. Bisikan setan apa? Ibrahim, lu udah gila. Lu minta bertahun-tahun keturunan, pas dikasih keturunan, lu pengen motong keturunan tuh. Itu ucapan setan. Lalu Nabi Ibrahim membuang batu dilemparkan ke setan itu batu diabadikan oleh Allah menjadi syariat haji. Namanya Jumroh, Ula, Wusto, Aqobah. Daripada kejadian Nabi Ibrahim. Jelas apa? Jelas sampai sini? Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ismail sudah siap dipotong, lalu minta diikat tangannya agar tidak melawan ketika dipotong dan ditutup matanya. Ketika dipotong apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Hah? Ditukar. Itu sulap bagaimana ya? Banyak orang bilang itu sulap ya Pak. Bapak yakin nggak? Bapak yakin nggak? Nggak perlu dalil panjang kali lebar. Itu cuma satu surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Sangat mudah bagi Allah menjadikan yang tidak mungkin. Sesungguhnya sangat mudah bagi Allah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu mungkin nggak Pak? Hah? Mungkin karena Allah berkehendak. Kita susah nih Pak. Kita susah. Bisa nggak kita menerima kesusahan kita? Mungkin ya? Mungkin ya? Yakin nggak? Ada kurang yakinnya, ya kan? Sehingga susahnya pasti nempel, gitu ya Pak. Jelas nggak sampai sini? Ketika itu dijadikan syariat untuk berkurban. Saya ulang, kurban menurut bahasa artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Menurut istilah, kurban itu adalah nama binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Natal. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Bagi anak kecil yang belum balik belum sunnah, tapi boleh. Kurban untuk orang yang meninggal juga demikian. Kalau dia memberikan amanah, memberikan wasiat, maka boleh. Tapi kalau tidak memberikan wasiat, seandainya dia mau kurban, dia tidak ada hak untuk mendapatkan sebagian dari kurbannya. Jelas gak? Misalnya Bang Yanda ke Kang Ian, saya mau kurban nih. Mau kurban. Itu Kang Yanda minta sepertiganya boleh nggak? Boleh karena atas nama pribadi. Terus Kang Ian nerima tuh, nanti diberikan sepertiganya. Tapi kalau untuk almarhum harus izin sama Pak
Jelas sampai ya? Sampai sini jelas ya? Jadi kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orangnya yang mampu berkurban dan dia tidak mau mengeluarkan kurban, maka jangan pernah mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Orang yang mampu berkurban tapi kamu berkurban dilarang untuk mendekatkan ke tempat sholat Nabi. Nah, kita minta sama Allah kalau ada kemampuan untuk berkurban kita bisa berkurban. Kalau bisa membeli kambing sapi, bantu dengan tenaga, ya Pak ya. Dan penyembelih apa namanya, pemotong tidak boleh mendapatkan upah dari binatang. Tidak boleh mendapatkan upah dari binatang. Ya, kalian kalau potongin kambing dong, ntar saya upahin pala itu. Boleh nggak? Enggak boleh. Kalian kalau potongin kambing ya, dipotong kakinya setelah beres kalian, bisa kasih hadiah. Pala juga Pak. Beda apa sama? Beda apa sama? Beda maknanya. Kalau hadiah itu diberikannya dengan cuma, tapi kalau upah diberikan karena dia telah melakukan sesuatu. Jelas nggak Pak? Jadi jangan sampai salah nih. Paham kan maksudnya? Sering kita jangan sampai salah nih. Walaupun bedanya tipis, tapi menjadi kita menjalankan syariat Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Yang mau bertanya dipersilakan nanti sampai kita ngomong biara. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.